wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kiki selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko kelas E dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Febiana Tito Pratama dengan NPM akhiran 085 dan terdapat teman-teman saya yaitu Fani Ananda Pratiwi dengan NPM 089, Stefani Amadia dengan NPM 110, Devi Nur Cahya dengan NPM 168, Nia Anggraini dengan NPM 178, Arum Indah dengan NPM 187, dan Jihan Safira dengan NPM 190. Tata kelola perusahaan mengacu pada bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan dengan prinsip kode tata kelola perusahaan Inggris menekankan manajemen risiko, kontrol internal, dan penentuan risiko yang dapat diterima. Negara-negara di seluruh dunia juga menerapkan persyaratan tata kelola, seringkali untuk perusahaan terdaftar, lembaga amal, dan entitas pemerintah, baik melalui pendekatan patuh atau yang jelas atau mandat kepatuhan rinci. Dewan bertanggung jawab atas tata kelola sering melalui kode praktik dan panduan etis. Selain itu, organisasi juga meningkatkan tata kelola melalui kode etik, pengungkapan konflik kepentingan, pelatihan dewan, dan pembentukan komite seperti manajemen risiko, audit, pengungkapan, nominasi, dan komite remunerasi. Berikutnya adalah prinsip-prinsip tata kelola. Yang pertama ada kerangka tata kelola perusahaan yang efektif, yaitu mempromosikan pasar yang transparan dan adil, alokasi sumber daya yang efisien dan konsisten dengan supremasi hukum, serta mendukung pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dan yang kedua adalah hak dan perlakuan adil terhadap pemegang saham, yaitu dengan melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Yang ketiga yaitu investor, institusi, pasar saham, dan perantara lainnya, yang mana intensif yang baik di seluruh rantai investasi dan menyediakan pasar saham untuk berfungsi dengan cara yang berkontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang keempat ada peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, yaitu dengan mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama, dan mendorong kerjasama aktif antara korporasi dan pemangku kepentingan. Yang kelima ada pengungkapan dan transparansi. Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan mengenai semua hal material termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Dan yang keenam ada tanggung jawab dan dewan, yaitu panduan strategi perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham. Selanjutnya yaitu tentang arah tata kelola perusahaan di masa depan. Berbagai kode etik yang mengatur tata kelola perusahaan yang baik menjalani tinjauan rutin, seperti kode FRC yang diperbarui setiap 2-3 tahun sejak tahun 1992. Dan pada tahun 2018, pemerintahan Inggris mengusulkan 8 reformasi, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap direktur dan integritas pelaporan tata kelola. Awalnya mengusulkan pergantian FRC, namun kemudian berkembang menjadi desakan
kolaborasi antara badan regulator pada akhir tahun 2020. Keterlibatan pemerintah lebih lanjut masih memungkinkan dilakukan jika diperlukan. Selanjutnya adalah kerangka kerja tata kelola perusahaan bursa saham di London. Nah, bursa saham London atau LSE mengeluarkan panduan tentang tata kelola perusahaan yang menekankan efektivitas dewan. Mereka menganggap tata kelola perusahaan ini sebagai manajemen yang efektif dari organisasi. Nah, tanggung jawab yang sesuai dan peran manajer senior serta anggota dewan. Direktur independen memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendukung eksekutif serta memastikan kepatuhan dengan standar kelola perusahaan yang tinggi. Nah, berikut ini adalah struktur perusahaan dari bursa saham di London. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan untuk organisasi jasa keuangan. Nah, tata kelola perusahaan dan aktivitas manajemen risiko dalam organisasi keuangan itu diatur secara ketat. Sebagian besar organisasi keuangan termasuk bank membuat tata kelola perusahaan internal mereka sendiri. Nah, biasanya pedoman ini akan mencakup kualifikasi direktur, tanggung jawab direktur, dan tanggung jawab serta wewenang yang didelegasikan dari komite dewan. Pedoman ini juga harus mempertimbangkan pengaturan evaluasi kinerja tahunan dewan dan pengaturan suksesi dari manajemen senior. Struktur tata kelola perusahaan itu biasanya merupakan seperangkat prinsip yang mengatur perilaku dewan direksi. Nah, prinsip-prinsip ini akan mencakup informasi bagi anggota dewan dalam menangani konflik kepentingan, kerahasiaan, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Bagian utama dalam memastikan tata kelola perusahaan yang memuaskan bagi sebuah lembaga keuangan adalah melalui pelatihan dan pengenalan yang memadai bagi anggota dewan. Biasanya program orientasi untuk anggota dewan ini baru akan mencakup rincian mengenai kerangka hukum dan peraturan, manajemen risiko, manajemen model dan akuntansi kelompok, sumber daya manusia dan kompensasi, komite audit internal dan audit eksternal, komunikasi dan juga termasuk branding. Selanjutnya, tata kelola perusahaan untuk suatu instansi pemerintah. Nah, bagi lembaga pemerintah, pengaturan tata kelola perusahaan yang kuat biasanya merupakan hal yang wajib. Selain itu, bagi banyak lembaga pemerintah, alasan utama untuk memperhatikan manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa pengaturan tata kelola perusahaan yang memadai itu berada di tempatnya. Dengan kata lain, motivasi utama untuk memastikan standar manajemen risiko yang baik pada suatu lembaga pemerintah adalah keinginan untuk mendukung pengaturan tata kelola perusahaan pada lembaga tersebut. Di sini ada gambar 292 yang menunjukkan, mengenai tata kelola perusahaan yang pada umumnya ada pada lembaga pemerintah. Di sini dari tabel rencana bisnis hingga, strategi risiko perusahaan, kartu skor Budiman, dan komite eksekutif ini saling berpengaruh satu sama lain. Untuk organisasi komersial, tata kelola perusahaan dan manajemen risiko itu dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, termasuk tujuan komersial atau pasar. Motivasi departemen pemerintah itu juga untuk memastikan standar tata kelola perusahaan yang baik itu lebih sempit dan seringkali terfokus pada akuntabilitas. Dalam kerangka tata kelola perusahaan, tanggung jawab masing-masing dari anggota staf dari instansi pemerintah itu sudah ditentukan. Nah, struktur pelaporan untuk permasalahan risiko juga telah diuraikan. Menghubungkan upaya manajemen risiko dan tata kelola perusahaan juga dapat memungkinkan area risiko tertentu diidentifikasi untuk mendapat perhatian khusus. Biasanya hal ini mencakup nilai uang, kelangsungan bisnis, pencegahan penipuan, dan juga jaminan keamanan teknologi informasi. Nah, yang mendasari kehidupan tata kelola perusahaan dalam suatu departemen, badan, atau otoritas merupakan prinsip-prinsip kehidupan publik yang sering disebut sebagai prinsip-prinsip Nolan. Nah, di sini ada prinsip Nolan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini terdiri dari 7 poin. Yang pertama yaitu tidak mementingkan diri sendiri, yaitu pemegang jabatan publik harus bertindak semata-mata demi kepentingan publik dan tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarga, atau teman-temannya. Kemudian ada integritas, pemegang jabatan publik tidak boleh menempatkan diri mereka di bawah kewajiban finansial atau lainnya pada individu atau organisasi luar. Kemudian ada objektivitas,
Dalam menjalankan misi publik, pemegang jabatan publik harus membuat pilihan berdasarkan kemampuannya. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu pemegang jabatan publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada publik dan harus menyerahkan diri mereka pada pengawasan yang tepat. Kemudian ada poin keterbukaan, yaitu pemegang jabatan publik hendaknya bersikap terbuka mungkin mengenai segala keputusan dan tindakan yang diambilnya serta memberikan alasan atas keputusannya. Kemudian ada kejujuran, yaitu pemegang jabatan publik mempunyai kewajiban untuk menyatakan kepentingan pribadi apapun yang berkaitan dengan tugas publiknya, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik apapun. Kemudian yang terakhir yaitu nilai kepemimpinan, yaitu pemegang jabatan publik harus mempromosikan dan mendukung prinsip-prinsip ini melalui kepemimpinan dan juga teladan. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja Dewan. Nah, Dewan ini mempunyai tanggung jawab keseluruhan terhadap organisasi dalam hal menetapkan strategi dan memastikan tata kelola yang memuaskan. Manajemen organisasi merupakan tanggung jawab manajemen eksekutif, manajemen puncak melalui direktur eksekutif organisasi yang seringkali disebut menjadi anggota Dewan. Dewan akan mempunyai berbagai tanggung jawab dan merupakan praktik standar bagi Dewan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab utama Dewan. Masalah-masalah ini biasanya disebut sebagai masalah yang diperuntukkan bagi Dewan. Area tanggung jawab utama Dewan yang biasanya tidak didelegasikan adalah menetapkan selera risiko organisasi. Nah, setelah memutuskan hal yang menjadi tanggung jawab Dewan, maka penting untuk memutuskan bagaimana wewenang dan tanggung jawab ini akan didelegasikan sehubungan dengan hal-hal lain masalah. Direktur eksekutif, manajer, dan staf mewakili tiga tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi dan ketiganya merupakan garis pertahanan pertama dalam memastikan standar tata kelola yang diterapkan itu berhasil, termasuk manajemen risiko dan juga pengendalian internal. Nah, di sini ada tabel mengenai daftar permasalahan yang harus dimasukkan dalam evaluasi efektivitas Dewan. Nah, evaluasi kinerja Dewan sendiri merupakan bagian yang sangat penting dari pengaturan tata kelola perusahaan untuk organisasi manapun. Nah, di sini ada beberapa bidang utama dan juga contoh daftar permasalahan. Nah, daftar ini berfokus pada upaya tata kelola perusahaan dan tingkat kinerja Dewan. Nah, hal ini dapat dilengkapi dengan panduan FRC tentang efektivitas Dewan yang diterbitkan pada tahun 2018, yang mana pertanyaan untuk Dewan itu meliputi berapa proporsi waktu Dewan yang dihabiskan untuk pengelolaan kinerja keuangan versus hal yang memiliki kepentingan strategis, apakah keseimbangan antara fokus pada permasalahan mendesak dan tujuan jangka panjang sesuai, apakah waktu Dewan cukup dialokasikan untuk memasukkan ide, mengidentifikasi peluang dan juga inovasi, apakah kita memanfaatkan big data untuk memberikan kita keunggulan kompetitif, apakah pemegang saham mendorong perusahaan untuk bertindak dengan cara yang tidak sejalan dengan kebijakannya, tujuan nilai-nilai dan tanggung jawab yang lebih luas, bagaimana kita menunjukkan kepemimpinan etis dan menampilkan perilaku yang kita harapkan dari orang lain, dan apakah Dewan Direksi memahami dengan jelas budaya seperti apa yang diperlukan untuk mendukung tujuan perusahaan dan keberhasilan jangka panjang, serta seberapa konsistenkah strategi perusahaan. Ketika memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan strategi, taktik operasi, dan kepatuhan, Dewan ini perlu memastikan bahwa prosedur yang memadai tersedia untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan-keputusan ini akan menghasilkan suatu tindakan dan pelaksanaan tindakan tersebut perlu untuk dilakukan pemantauan. Baik, di sini kami akan menjelaskan bab 31, yaitu terkait pendekatan berbeda terhadap manajemen risiko. Nah, pertama-tama apa sih itu manajemen risiko operasional? Risiko operasional dapat dianggap sebagai jenis risiko yang akan mengganggu aktivitas normal sehari-hari dan merupakan bagian dari aktivitas, proses, dan pengendalian yang menjalankan aktivitas utama organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko operasional ini yang baik adalah untuk membangun ketahanan operasional dan keandalan proses. Dalam banyak hal, risiko operasional berkaitan erat dengan risiko infrastruktur yang dijelaskan dalam sistem klasifikasi kartu skor risiko FIRM.
Nah, kemudian prinsip praktik yang baik dari manajemen risiko operasional dari Komit Basel tentang pengawasan perbankan adalah sebagai berikut. Terdapat 12 prinsip, yaitu yang pertama, budaya risiko, yang kedua yaitu kerangka manajemen risiko operasional, yang ketiga dewan direksi, yang keempat selera risiko, yang kelima yaitu manajemen senior, yang keenam identifikasi dan penilaian dalam operasi biasa, yang ketujuh yaitu identifikasi dan penilaian perubahan, yang kedelapan pemantauan dan pelaporan, yang kesembilan pengendalian dan mitigasi, yang kesepuluh teknologi informasi dan komunikasi, yang kesebelas perencanaan kesinambungan bisnis, dan yang terakhir yang ke-12 yaitu pengungkapan. Kemudian pengukuran risiko operasional. Nah, risiko operasional telah menjadi isu khusus di lembaga keuangan karena adanya kebutuhan untuk mengukur tingkat risiko operasional yang mereka hadapi. Pengukuran risiko operasional dapat melibatkan sejumlah metode, dan metode ini biasanya didasarkan pada informasi historis, informasi simulasi, atau kombinasi keduanya. Untuk mengukur risiko operasional, lembaga keuangan perlu mengadopsi pendekatan terstruktur bahkan setelah risiko teridentifikasi. Kuantifikasi hanya dapat dilakukan jika jumlah kerusakan dan probabilitas risiko telah ditentukan. Risiko operasional sulit untuk diukur, tetapi upaya telah dilakukan dengan menggunakan database pihak ketiga yang dikelola oleh data konsorsium. Misalnya pertukaran risiko operasional. Kesulitan dalam pengukuran. Nah, tantangan dalam mengukur risiko operasional cukup besar dan hal ini telah diakui oleh PRA, regulator dari Inggris. Perkiraan tingkat kerugian hanya dapat diperkirakan meskipun probabilitas kerugian diketahui secara akurat. Jenis risiko dalam risiko operasional bervariasi dan distribusi kerugian sulit dibuat karena kurangnya data terutama untuk kejadian ekstrim. Kerugian yang diperkirakan dapat mempunyai biaya langsung dan tidak langsung. Tindakan yang harus diambil mencakup langkah-langkah pengendalian internal serta evaluasi melalui audit internal, dan audit internal dalam suatu lembaga keuangan mempunyai hal yang familiar namun sangat penting. Tanggung jawab untuk memeriksa apakah prosedur diikuti dalam praktiknya dan apakah prosedur itu sendiri mungkin efektif dalam mengurangi tingkat risiko operasionalnya. Perkembangan risiko operasional. Tanggung jawab pengelolaan risiko dan penerapan pengendaliannya biasanya berada di tangan manajer lini. Perhitungan eksposur risiko operasional merupakan suatu persyaratan dan oleh karena itu lembaga keuangan harus melakukan pekerjaan ini. Institusi keuangan didorong oleh meningkatnya tuntutan peraturan dan tekanan tata kelola perusahaan lainnya, meningkatkan tingkat kesadaran risiko operasional dengan mengukur tingkat risiko dan menjelaskan pentingnya risiko secara menyeluruh. Manajemen kepada anggota staf yang relevan harus bermanfaat bagi organisasi. Nah, peningkatan kesadaran ini akan meningkatkan organisasi atau memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi sumber risiko operasional dan mengambil tindakan hemat biaya yang tepat untuk mengoptimalkan tingkat paparan risiko dari operasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Risk Management. Proyek itu dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengimplementasikan perubahan strategi dan juga perbaikan proses operasional. Nah, manajemen risiko proyek itu berfokus pada pengiriman proyek tepat waktu, sesuai anggaran dan juga berkualitas. Risiko yang terkait dengan alokasi dana dan strategi organisasi itu juga perlu diidentifikasi. Penting untuk mengenali peristiwa yang menimbulkan suatu ketidakpastian dan menanggapinya dengan cara yang tepat. Manajer proyek itu juga harus memanfaatkan peluang yang mungkin timbul selama melakukan suatu proyek. Nah, manajemen risiko proyek itu juga harus mempertimbangkan perkembangan positif dan memastikan bahwa struktur yang cukup fleksibel untuk mengelolanya itu telah terpasang. Sebagai contoh, sebuah proyek membangun jalan baru, itu kan mungkin menemukan kesempatan untuk memanfaatkan penyelesaiannya lebih awal. Oleh karena itu, manajemen risiko proyek itu tidak hanya berfokus dalam mengelola risiko dan suatu ketidakpastian saja, akan tetapi juga memanfaatkan peluang yang mungkin timbul dalam pengiriman
proyek tersebut. Materi selanjutnya adalah Development of Project Risk Management. Jadi manajemen risiko proyek itu adalah bentuk kontrol manajemen yang penting untuk proyek konstruksi, produk, sistem TI, teknologi, dan juga pasar. Proyek adopsi yang berhasil itu membantu organisasi untuk tetap bersaing atau mengejar pesaing dengan fokus pada perbaikan dan pengurangan risiko. Manajemen risiko proyek itu melibatkan pengendalian risiko dan manajemen acara dengan penekanan pada pengiriman proyek dalam batasan biaya, waktu, dan juga kualitas. Nah, kualitas proyek itu melibatkan hubungan antara spesifikasi dan juga kinerja, seringkali dengan kebutuhan untuk mempertimbangkan keduanya. Karena kurangnya data kerugian historis untuk proyek, manajemen risiko proyek itu juga harus proaktif dalam mengantisipasi masalah risiko kepatuhan, pengendalian, dan peluang perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan manajemen proyek. Dalam hal ini itu mencakup risiko terkait izin, pengiriman tepat waktu, spesifikasi, kinerja, dan peluang peningkatan pengiriman proyek. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai uncertainty in projects. Jadi untuk mengelola ketidakpastian dalam proyek, organisasi itu bisa melakukan beberapa hal seperti menerima risiko, menyesuaikan kegiatan, membuat rencana cadangan, maupun menghindari risiko. Nah, organisasi itu biasanya akan menerima risiko dengan exposure yang rendah. Jika risikonya tinggi, mereka itu akan menyesuaikan kegiatan atau membuat rencana cadangan. Namun, jika risikonya itu sangat tinggi, maka mereka akan memilih untuk menghindari risiko. Nah, matriks risiko itu digunakan untuk merencanakan risiko proyek. Matriks ini juga menunjukkan kemungkinan keterlambatan yang bisa meningkatkan biaya. Dan dalam hal ini, itu membantu manajer proyek dalam menghindari dan mengidentifikasi level risiko. Dalam proyek Olimpiade London 2012 adalah proyek konstruksi yang sangat besar. Selama konstruksi tersebut itu ada krisis keuangan global dan struktur keuangan proyek itu harus dinegosiasikan ulang. Meski ada masalah, proyek itu berhasil diselesaikan. Kondisi tanah yang buruk itu bisa menjadi masalah dalam proyek konstruksi. Tapi dalam kasus Olimpiade 2012 itu, tanah kurang terkontaminasi dari yang diharapkan. Jadi proyek itu bisa diselesaikan lebih cepat dan juga lebih murah. Nah, proses manajemen risiko dalam proyek itu bisa digambarkan sebagai dasi kupu-kupu. Sumber risiko ada di awal, perencanaan, pelaksanaan, dan juga penutupan proyek. Di tengah-tengah dasi kupu-kupu itu adalah ketidakpastian proyek. Tujuan gambar ini itu adalah untuk menunjukkan bahwa kontrol itu bisa diperkenalkan untuk mengurangi ketidakpastian dan juga membatasi dampaknya pada kualitas, biaya, waktu, dan juga kepatuhan. Project Life Cycle. Manajemen risiko proyek itu adalah bagian penting dari manajemen proyek yang membantu dalam mengatasi ketidakpastian. Proyek itu bisa beragam ukurannya, tetapi selalu ada tahapan kunci yang harus diikuti. Tahapan-tahapan ini termasuk awal, perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek. Penting untuk memasukkan manajemen risiko di setiap tahap untuk memastikan proyek berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan klien. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada tahapan proyek. Ada 4 tahap utama dalam siklus hidup proyek, yaitu awal perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penutupan. Kemudian ada klien penting, itu kebutuhan klien itu harus selalu menjadi prioritas utama dalam manajemen risiko proyek. Kemudian ada risiko dan ketidakpastian. Setiap tahap proyek itu memiliki risiko dan juga ketidakpastian yang harus dikelola dengan baik oleh suatu perusahaan. Kemudian manajemen risiko. Proses manajemen risiko itu melibatkan identifikasi, analisis, dan juga penanganan risiko untuk memastikan keberhasilan proyek. Manajemen risiko untuk membantu memastikan bahwa proyek itu dapat menangani perubahan dan tetap sesuai dengan harapan klien dan pemangku kepentingan. Keberhasilan manajemen proyek itu bergantung pada komunikasi yang baik tentang risiko, pemahaman tentang ancaman dan juga peluang, serta pelaksanaan rencana respons risiko yang efektif.
Lalu di sini ada materi mengenai opportunity in projects. Jadi proyek itu dilakukan untuk mengambil kesempatan atau mengatasi sebuah masalah. Kadang nih banyak proyek itu dilakukan bersamaan yang disebut sebagai program. Nah, perencanaan proyek itu harus siap untuk hal-hal yang tidak terduga seperti kontingensi waktu ataupun biaya. Nah, spesifikasi proyek itu bisa berubah dan perubahan ini itu bisa memberi kepuasan pelanggan dan keuntungan yang lebih. Proyek itu juga bisa membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang strategis dan juga dapat mengurangi risiko. Misalnya saja, proyek di perusahaan energi itu bisa meningkatkan output dan juga kualitasnya. Jika proyek itu lebih baik dari yang diharapkan, seperti tanah yang kurang terkontaminasi, maka proyek tersebut itu bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih murah. Ketika membangun di kota lama, mungkin nih ada temuan arkeologinya. Nah, perubahan konstruksi yang baik akan merencanakan hal-hal ini dan juga mungkin menggunakan asuransi untuk mengatasi biaya tambahan dari penundaan karena temuan-temuan tersebut. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Project Risk Analysis and Management atau analisis dan manajemen risiko proyek. Asosiasi Manajemen Proyek atau APM mengembangkan panduan analisis dan manajemen risiko proyek atau PRAM pada pertengahan tahun 1990. Nah, pendekatan PRAM ini mewakili serangkaian aktivitas berkelanjutan yang dapat memulai pada hampir semua tahap dalam siklus hidup suatu proyek. Ada 5 poin dalam sebuah proyek di mana manfaat tertentu dapat dicapai dari penggunaan model PRAM ini. Yang pertama ada feasibility atau kelayakan. Nah, pada tahap ini proyek paling fleksibel sehingga memungkinkan dilakukannya perubahan yang dapat mengurangi risiko dengan biaya yang relatif rendah. Yang kedua ada sanction atau sanksi. Klien dapat melihat exposure risiko yang terkait dengan proyek dan periksa apakah semua langkah untuk mengurangi atau mengelola risiko telah diambil. Yang ketiga ada tendering atau tender. Kontraktor dapat memastikan bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan kontingensi risiko atau batas paparan risiko telah ditetapkan. Yang keempat ada post tender atau pasca tender. Klien dapat memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi oleh kontraktor dan menilai kemungkinan tercapainya program. Yang kelima atau yang terakhir ada during implementation atau selama implementasi. Nah, kemungkinan penyelesaian proyek dalam hal biaya dan waktu akan meningkatkan jika semua risiko diidentifikasi dan dikelola dengan benar. Oke, selanjutnya ada supply chain risk management atau manajemen risiko rantai pasokan. Spesifikasi ISO 28000-2007 untuk sistem manajemen keamanan pasokan chain memberikan definisi rantai pasokan sebagai serangkaian proses dan sumber daya yang saling berhubungan yang dimulai dengan pengadaan bahan mentah dan diakhiri dengan pengiriman produk dan layanan ke pengguna akhir. Nah, rantai pasokan ini dapat mencakup produsen, pemasok, distributor, pedagang grosir, vendor, dan penyedia logistik. Mereka mencakup fasilitas pabrik, kantor, gudang, dan cabang yang dapat bersifat internal ataupun eksternal dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada scope of the supply chains atau ruang lingkup rantai pasokan. Nah, karena meningkatnya penggunaan outsourcing, terdapat peningkatan minat terhadap risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pihak ketiga. Nah, pengalihdayan operasi ini biasanya dilakukan karena diasumsikan bahwa biaya dapat dikurangi dan risiko dapat dialihkan. Nah, evaluasi yang cermat terhadap keseimbangan antara risiko dan imbalan ini harus dilakukan sebelum keputusan outsourcing rantai pasokan diambil. Selanjutnya yang ketiga ada strategic partnership atau kemitraan strategis. Manajemen risiko rantai pasokan menjadi lebih penting ketika aktivitas produksi dilibatkan. Nah, ketika sebuah supermarket mengatur penyediaan barang-barang manufaktur, ada banyak pertimbangan. Kemampuan mitra rantai pasokan untuk mengirim barang yang dibutuhkan tepat waktu dan sesuai biaya yang disepakati secara berkelanjutan itu akan menjadi pertimbangan utama pada strategic partnership ini.
Selanjutnya ada joint venture. Keuntungan dari usaha patungan ini adalah risikonya itu ditanggung bersama. Biasanya dibagi berdasarkan perjanjian kontrak atau dengan pendirian perusahaan terpisah dengan alokasi modal yang disepakati untuk mendanai perusahaan tersebut. Nah, karena modalnya itu dibagi, maka risiko yang terkait dengan usaha tersebut akan ditanggung bersama. Dan oleh karena itu, manfaat dan imbalannya pun juga akan dibagi. Nah, usaha patungan ini atau joint venture itu merupakan sebuah mekanisme di mana suatu organisasi dapat mengeksploitasi keuntungan namun dengan exposure risiko yang lebih rendah. Nah, ini tuh akan menjadi cara yang tepat bagi organisasi yang tidak berkeinginan untuk mendanai usahanya secara penuh. Yang kedua ini ada outsourcing of operation atau pengalih-dayaan operasi. Ada banyak manfaat yang terkait dengan outsourcing pembuatan komponen ke subkontraktor spesialis. Namun, organisasi yang memutuskan untuk melakukan outsourcing itu dengan cara ini perlu menyadari risiko dan menerapkan pengendalian yang tepat. Selanjutnya ada benefits of outsourcing atau manfaat dari outsourcing. Nah, manfaat dari outsourcing sendiri itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada manfaat langsung dari pemilik usaha spesialis yang melakukan aktivitas outsourcing. Nah, selain itu terdapat manfaat tidak langsung dengan memberikan fokus yang lebih besar pada aktivitas inti yang masih dilakukan secara internal. Nah, manfaat langsung dari outsourcing ini adalah pengurangan biaya, penurunan waktu siklus, dan peningkatan persepsi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu risk and contract. Risiko dan kontrak. Manajemen risiko jelas merupakan komponen yang paling penting ketika menyiapkan kontrak dan kontrak rantai pasokan atau memutuskan untuk melakukan outsourcing aktivitas tertentu. Nah, sifat dan kompleksitas kontrak akan bergantung pada setidaknya pada faktor-faktor berikut ini. Ada 5 faktor. Yang pertama ada tingkat risiko yang terkait dengan layanan yang dikontrak. Yang kedua ada nilai kontrak penyediaan barang atau jasa. Yang ketiga ada durasi dan ruang lingkup kontrak. Yang keempat ada tingkat keterampilan yang diperlukan dalam penyampaian layanan yang dikontrak. Yang kelima atau yang terakhir ada sifat penting dari barang atau jasa yang dikontrak. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.